Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, bersama kami tim podcast TV Bunga Bangsa. Kali ini kita telah kedatangan tamu istimewa, yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Munajim MM. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Sehat alhamdulillah. Semangat Pak Haji? Semangat, tetap semangat sampai hari ini. Ya, tentu berkaitan dengan latar belakang Pak Haji, yang satu sisi seorang akademisi dan juga seorang wirausahawan. Tentu kita sangat tertarik Pak Haji, bagaimana era pandemi COVID-19 ini kita bisa membahas dua hal yang sebenarnya kontradiktif, tetapi tentu bisa dipahami sebagai suatu yang negatif, yang positif tentu, yakni adanya tantangan dan peluang. Ya, tantangan dan peluang wirausahaan di era COVID-19 ini. Pertanyaan saya adalah, apa saja yang dihadapi oleh para wirausahaan di era COVID ini, Pak Haji? Tantangan apa saja tepatnya yang dihadapi? Ya, memang banyak sekali tantangannya. Di antaranya adalah dengan regulasi pemerintah harus melakukan homestay. Tentu banyak orang yang tidak berani keluar karena memang harus berada di rumah. Kemudian berefek kepada social distancing. Kenapa? Kita juga tidak bisa berkerumun. Efek dari semua itu adalah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan mem-PHK karyawannya, tidak hanya 10-20 tapi mungkin ratusan juga, karena memang perusahaan tidak beroperasional sehingga tidak dibutuhkan karyawan untuk itu semua. Memang ada beberapa perusahaan yang bisa dikerjakan dari rumah, tetapi itu tidak semua melakukan kegiatan itu. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada akhirnya banyak juga yang gulung tikar, artinya tutup pada saat ini. Nah, lanjut Pak Haji. Yang kedua tadi, satu sisi kita masih banyak mendengar Pak Haji, ternyata pandemi COVID-19 ini tidak sedikit atau banyak juga dari teman-teman kita, sahabat kita, atau bangsa kita ini yang ternyata eksis, alias apa? Masih ada peluang. Nah, kira-kira apa saja peluang yang bisa ditangkap di era pandemi COVID-19 ini, Pak Haji? Ya, memang ada beberapa peluang. Misalkan teman-teman yang membuat bisnis di bidang konveksi, ini yang semula membuat baju, pakaian, dan lain-lain, sekarang beralih bisnisnya membuat masker dari kain. Ini tentu banyak order hal yang seperti ini. Artinya di masa sulit tetapi dia memanfaatkan peluang yang ada, sehingga bisnis ini adalah semakin baik menurut saya. Kemudian ada lagi yang lain, seperti mahasiswa Institut Agama Bangsa Cirebon itu membuat aplikasi. Karena orang tidak boleh datang ke warung, tidak boleh datang ke toko, tidak boleh datang kemana-mana, maka dia membuat aplikasi bagaimana caranya memesan makanan melalui aplikasi yang mereka tawarkan, sehingga para perusahaan dibantu oleh mahasiswa kami untuk melakukan kegiatan bagaimana membuat aplikasi untuk bisa pesan dari jarak jauh. Ya, berarti singkat kata kalau boleh saya simpulkan Pak Haji, bahwa era pandemi COVID-19 ini tetap menjadi peluang jika kita mampu memanfaatkan teknologi dan kreativitas terus kita tingkatkan. Gitu ya Pak Haji? Itulah salah satunya. Nah, berikutnya begini, saya akan memberikan pertanyaan, tapi tolong dijawab dengan refleks Pak Haji. Siap. Ya, kira-kira nih Pak Haji, punya modal tapi nggak punya konsep, atau nggak punya modal tapi punya konsep? Punya modal tapi nggak punya konsep, punya konsep tapi nggak punya modal, pilih mana Pak Haji? Punya konsep tidak punya modal. Oh bisa Pak Haji? Bisa. Gimana? Karena konsep itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun. Tetapi orang vendor, orang yang punya uang itu mencari orang yang punya konsep. Peluang apa yang akan kita lakukan? Jadi intinya konsep di atas modal. Modal. Luar biasa nih. Karena konsep itu adalah sama dengan soft skill, ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Kalau finansial, modal itu hanya 10% saja, tetapi kalau soft skill dibutuhkan 40%. Tidak hanya itu sebetulnya, harus didukung dengan network, jaringan kita, juga ditambah dengan hard skill, kemampuan keterampilan kita untuk melakukan kegiatan itu. Jadi kalau pertanyaannya, lebih baik punya konsep tidak punya modal, atau punya modal tapi nggak punya konsep, maka jawabannya adalah lebih baik punya konsep tapi tidak punya modal. Karena finansial hanya 10%, sehingga banyak pertanyaan di masyarakat, kenapa Anda tidak berbisnis? Jawabannya,
tidak punya modal. Dan itu sebuah kesalahan umum, Pak Haji, ya? Sebuah kesalahan. Iya. Mestinya adalah banyak orang yang punya duit, tapi dia mau diapain nih duitnya? Hanya ditaruh di bank. Bahkan keuntungannya hanya 0,5% kalau dalam konvensional. Ini kan luar biasa. Kalau kita kelola melebihi dari itu semua, maka banyak orang yang memanfaatkan peluang-peluang itu. Bagaimana soft skill kita lebih baik jika dibanding dengan orang yang punya modal. Untuk itu di masa pandemi ini tidak sulit sebetulnya, karena kita bisa mencari soft skill di kampus melalui seminar, melalui workshop dan lain-lain. Bahkan webinar hari ini membahas tentang bagaimana solusi ekonomi di masa pandemi itu setiap hari kelihatannya ada. Artinya meningkatkan soft skill kita. Gitu ya. Itu bukti bahwa konsep di atas modal. Sekarang Pak Haji, berarti kalau kuliah dengan kerja nggak perlu dipertentangkan? Tidak perlu, karena justru ketika kita kuliah adalah mencari ilmu setinggi-tingginya, membuka peluang, membuka wacana. Nah, kemudian bagaimana soal kerja? Kerja adalah mengasah hard skill, keterampilan kita. Jadi kalau kita punya konsep setinggi-tingginya, tetapi kita tidak punya keterampilan yang sungguh sangat luar biasa, maka hal yang seperti ini akan ketinggalan. Gitu ya Pak Haji, ya? Jadi kesimpulannya, kuliah dan kerja bukanlah sesuatu yang dipertentangkan. Bukanlah sesuatu. Dengan kuliah kita mempertambah pengetahuan, mempertambah konsep. Saya masih teringat Pak Haji. Setuju nggak Pak Haji? Orang yang sukses itu adalah orang yang punya banyak pilihan. Betul, salah satunya itu. Betul, ya. Artinya dengan kuliah kita punya banyak konsep, kita punya banyak pilihan, dan dari sekian peluang kita bisa menciptakan hal-hal yang baru. Sekarang Pak Haji, saya tanya, punya uang ditabung apa digunakan usaha? Digunakan untuk usaha. Era pandemi. Di era pandemi sekalipun. Kenapa demikian Pak Haji? Karena sebetulnya begini, kalau uang ditaruh di bank, ditaruh di tabung, dimanapun, bahkan zaman dulu ditaruh di bawah kasur, itu artinya tidak mempunyai konsep bagaimana uang kita gunakan, kemudian dari operasional, dari penggunaan uang yang kita punya itu akan mendapat input dari manfaat yang ada. Misalkan, ini kan kita banyak sekali, ada orang tukang bakso, tukang cuanki, tukang somai, dan lain-lain. Di masa pandemi ini tidak butuh modal. Kalau kita kasih modal, maka kita kerjasama dengan mereka. Keuntungan per hari berapa? Kalau saja keuntungan per hari, misalkan tukang bakso keliling itu hanya Rp100.000, karena kami yang punya modal, maka tinggal bagi aja. Misalkan 70-30. Jadi ketika 100.000, dia sebagai orang yang mengelilingkan dan nggarap baksonya dapat 70.000, saya 30.000. Itu satu hari. Kalau dikalikan dalam 30 hari, maka kami mendapat 3 juta dari uang yang kita tanamkan itu. Artinya ini kan bahwa di masa pandemi tidak hanya uang yang bergulir ini akan menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat untuk orang lain yang mestinya turun atau tidur homestay di rumah, tetapi pedagang bakso itu bisa menggunakan istilahnya aplikasi-aplikasi yang memang dagangannya tetap bisa dikirim melalui aplikasi yang lain. Jadi yang punya modal, ATM-nya bergerak, rekeningnya bergerak, yang tukang bakso dengan gerakannya juga dapat uang. Jadi sama-sama dapat uang. Sama-sama dapat. Saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Nah, terus sekarang begini Pak Haji, bagaimana untuk mengatur cash flow kita sekarang Pak Haji? Mengatur cash flow kita ini di masa pandemi mestinya begini. Kita ngelihat bahwa cash flow itu kan pemasukan dari yang lain, lalu kemudian bagaimana pengeluarannya. Maka kita atur pengeluarannya. Hal-hal yang tidak penting menurut saya untuk membranding perusahaan, untuk segala macam itu bisa kita kurangin semua. Kenapa? Karena cash flow kita harus tetap. Kenapa cash flow kita harus tetap sesuai dengan keinginan? Karena cash flow kita ini kan begini, ketika ada pemasukan 100 juta dikeluarkan 100 juta lagi, maka tidak ada hasil apapun. Sehingga untuk menahan bagaimana branded, bagaimana melakukan kegiatan di luar dan lain-lain yang membutuhkan dana, ini dibutuhkan juga dana dari cash flow itu. Maka kita kurangi hal-hal yang memang kurang efektif, maka boleh saja kita tidak lakukan itu. Misalkan apa? Misalkan ada promo yang mesti kita lakukan di luar kantor.
Nah, ternyata promo ini nggak efektif. Kenapa? Semua orang lagi homestay. Wah, iya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi. Misalkan kita market, kita pasarkan melalui medsos. Ya. Boleh melalui Facebook, boleh melalui WA, Instagram. boleh melalui Instagram, boleh melalui apapun. Ya. Media Itu sosial. adalah tidak mengeluarkan dana yang terlalu besar, tetapi efeknya sungguh sangat luar biasa. Artinya itu juga bagaimana cash flow kita ini terukur. Ya. Kemudian dengan adanya PHK, dengan adanya pengurangan karyawan, itu juga salah satunya untuk bagaimana cash flow kita ini terukur antara pemasukan dengan pengeluaran. Sehingga mungkin ada juga perusahaan yang memang mengurangi karena jam kerjanya dikurangi, sehingga finansial atau gajinya juga agak dikurangi, tetapi tidak diputus. Jadi masih tetap mengalir, masih tetap ada, masih tetap bisa menghidupi keluarganya mereka. Nah, ini Pak Haji, kembali tadi Pak Haji juga menyebut di awal tadi bagaimana pengelolaan pendidikan di era pandemi. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat vital tadi, karena lagi-lagi mau di bangku perkuliahan maupun adik-adik kita di SLTA atau SLTP, tentu ini terkena dampak. Nah, kira-kira idealnya bagaimana? Satu sisi pengelolaan pendidikan harus berjalan, ekonomi juga harus berjalan. Apa sih yang bisa dipersiapkan, Pak Haji? Ya, mestinya kita tidak bisa membedakan antara pendidikan dengan ekonomi. Artinya ketika pendidikan itu berjalan pasti akan menyangkut dengan ekonomi. Ya, di sini kan begini, kalau saja lembaga pendidikan boleh buka, ini sebetulnya bukan karena kesiapan kepala sekolah atau rektor atau dosen atau guru, tetapi memang pemerintah menghendaki bahwa di saat ini masih belum boleh untuk melakukan kegiatan pertemuan. Salah satunya adalah terdampak di mahasiswa, di siswa, bahkan di anak-anak peserta didik kita di TK. Kalau di perguruan tinggi tentu banyak solusi. Bisa pembelajaran menggunakan online, sehingga para mahasiswa tidak merasa bahwa pada saat ini sedang pandemi. Kenapa? Karena biasa mereka melakukan kegiatan. Di SMA, di SMP masih bisa juga menggunakan pembelajaran daring. Tetapi ketika di TK agak ada kesulitan. Problem kalau ini, Pak Haji. Problem, apalagi masih kecil, Pak Haji, ya. Masih kecil. Tetapi di sini disiasati bagaimana guru-guru TK ini mengundang orang tua. Kemudian orang tua di briefing bagaimana kira-kira tugas guru yang biasanya mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, maka orang tua lah yang mengajarkan. Sehingga guru mempunyai tugas untuk membuat AP, alat peraga edukatif, itu dilakukan oleh orang tua masing-masing di rumah. Sehingga anak TK pun, anak RA pun, anak PIAUD dimanapun itu masih tetap bisa berjalan sesuai dengan masa yang bukan masa pandemi. Ini barangkali solusi. Kalau di perguruan tinggi barangkali menggunakan daring, tentu ada beberapa kampus yang memang belum siap untuk daring. Tetapi ada juga kampus yang sudah lama menggunakan daring. Pada era pandemi ini ya tidak terdampak bagi kampus yang sudah menggunakan daring. Terus ini menjadi sangat menarik, Pak Haji, ya, karena begini, Pak Haji, kita tentu akan sangat paham ya, ketika pandemi ini tiada ujungnya atau belum diketahui ujungnya tepatnya kapan berakhir, maka ekonomi harus tetap berkembang, ekonomi harus terus maju, dan kita sebagai warga negara tentu tidak menggantungkan orang lain, harus menggantungkan diri sendiri. Nah, kira-kira apa saja sih skill-skill apa saja yang harus disiapkan oleh calon wirausahaan baru? Tentu di lingkungan Bunga Bangsa kita punya Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Apa yang bisa Anda berikan, Bapak berikan untuk tips-tips adik-adik untuk menghadapi era seperti ini dengan situasi seperti ini juga? Ya, ini ya memang sangat dibutuhkan di situasi keadaan apapun kita harus adaptif. Artinya ketika musim pandemi ini kita dan mahasiswa, para pengusaha itu mempunyai kreativitas. Kreativitas pertama yang kreativitas. Yang kedua adalah mempunyai inovasi. Misalkan kenapa harus ada inovasi dan kreativitas? Tentu ketika kita jualan bakso keliling, kemudian orang semua menutup pintu rumah, bahkan di beberapa daerah itu pedagang tidak boleh masuk karena di lockdown, artinya tidak oleh pemerintah tetapi RT RW melockdown dengan sendirinya, maka pedagang tidak bisa masuk. Ini menjadi problem sebetulnya.
Sehingga kalau kreatif, mereka akan menggunakan aplikasi yang tadi kita sampaikan, maka dagangan kita bisa masuk ke orang sana. Jadi kreativitas dan inovasi memang sangat dibutuhkan menjadi kata kunci agar adaptif dalam menghadapi situasi apapun. Kita selalu cepat tanggap terhadap apa yang mesti kita lakukan. Tentu kalau kita kembali kepada dimensi agama Pak Haji ya, semua yang terjadi tentu atas kehendak Allah dan tentu mempunyai makna. Kira-kira makna apa yang bisa kita singkap, makna apa yang bisa kita ungkapkan, begitu ya. Kalau kita relevansikan dengan bagaimana kita mengembangkan usaha. Ya, nilai positif apa, nilai-nilai apa yang bisa kita gali ya dari kondisi seperti ini. Ya, jadi nilai-nilai yang mesti kita lakukan adalah dari semua problem, mesti kita lakukan sebisanya. Gitu ya. Sisanya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pandemi ini sebetulnya tidak disetting dan tidak diciptakan oleh manusia. Tetapi kita percaya bahwa COVID pandemi 19 yang berdampak seluruh dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berupaya untuk melakukan kegiatan yang mesti kita bisa. Sisanya kita kumpulkan, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu optimis, bukan pesimis. Siap. Sekarang sebagai closing pertemuan kita pada siang hari ini, Pak Haji, saya minta 3 kata, maksimal 3 kata untuk calon wirausahawan yang saat ini sudah mulai belajar di kampus. 3 kata Pak Haji sebagai closing. Ya boleh lebih 1 nggak apa-apa ya. Semua calon pengusaha yang pertama harus soft skillnya luar biasa. Yang kedua hard skillnya juga luar biasa. Yang ketiga adalah networkingnya jangan ditinggalkan. Dari 3 kata ini pasti bisa mengumpulkan finansial. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, demikian wawancara kita pada siang hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa, seorang akademisi, seorang praktisi, dan tentu ilmu-ilmu beliau yang sudah kita sampaikan tadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Selamat siang, terima kasih Pak Haji. Semoga lain waktu bisa bertemu dan masih bisa berbagi ilmu di podcast TV Bunga Bangsa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk podcast kali ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.